Oke, mulai ya. Boleh. Pertanyaan 1. Takut ya, Mas? Deg-degan ya? Takut ya, Mas? Takut ya? Apakah kamu pernah berkencan dengan seseorang yang tidak dikenal dan siapakah orangnya? Oh, gimana? Soalnya nggak kenal. Iya, jadi Random. berkencan nggak sama orang nggak dikenal gitu cara. Oh, ngedate. Kalau pernah, siapa orangnya? Ngedate sama orang yang random berarti. Jelasin kayak- orangnya gimana? Siapa orangnya? Yang belum pernah kenal, jadi ada Pernah tahu aja nama. ya. Oh. Siapa mau duluan, Mas? Ngomong sama diri sendiri, kadang keras, kadang lembut di balik layar. Kita bisa hilang atau justru tumbuh, cari kerja, branding diri, semua ikut diuji. Tapi lo tetap layak berdiri, jadi versi asli. Stigma mental health yang kadang masih dianggap damai, tapi di sini suaranya ibadah, bedain lagi. Reaksi ruang ekspresi antar generasi. Halo Kompips, kembali lagi di podcast Reaksi, ruang ekspresi antar generasi. Be real, be authentic. Bareng aku Iren, host kalian di sini. Kemarin di episode pertama kita udah ngebahas tentang pentingnya self-love di era digital. Nah, di episode kali ini kita mau ngebahas sesuatu hal yang relevan banget di antara anak ilmu komunikasi dan paling banyak ditanyain sama orang-orang. Banyak banget yang nanya ini, yaitu anak komunikasi itu kerjanya apaan aja sih? Apakah ngomong doang? Atau emang beneran luas ya kerjanya anak ilmu komunikasi itu? Nah, kali ini kita ada narasumber yang keren banget, yang gak kaleng-kaleng, yaitu Mas Fahmi dari Bakri Untuk Negeri. Halo Mas Fahmi, hai, selamat datang di podcast Reaksi. Gimana kabarnya Mas hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sekarang sibuk apa aja sih Mas selain kerja? Selain kerja. Kerja. Selain kerja main, terus kadang juga nge-gym, olahraga gitu aja sih. Work-life balance banget Iya, gitu ya gitu. Mas. Kalau nge-gym itu paling suka nge-gym yang kayak gimana sih Mas? Apa yang paling Mas Fahmi suka kalau Kalau aku nge-gym? Zumba sih. Oh, Zumba. Oh, apa ini? Biasanya ngelatih otot aja sih kalau nge-gym. Angkat beban Iya, gitu-gitu. Keren banget. Beban keluarga juga diangkat apa Mas? Udah pernah sih. Oh, udah pernah. Sekarang. Wah, keren banget ya narsum kita hari ini ya, aktif. PR juga orang PR. Tapi sebelum masuk nih Mas kita ke segmen berikutnya, aku pengen tahu kalau di Bakri Untuk Negeri tuh as a PR itu ngapain aja sih Mas? Kalau di Bakri Untuk Negeri as a PR itu sebenarnya banyak banget sih, nggak cuma kamu ngurus press release dan berhubungan dengan jurnalistik, tapi juga harus bisa nulis, terus harus paham dengan sosial media, terus juga harus bisa mengarahkan si tim desain, terus juga ada di kantor kita tuh ada tim publikasi, itu oke. fotografer sama videografer, biasanya juga kamu akan berkomunikasi dengan mereka. Kayak nentuin kayak misalkan harus seperti apa sih dokumentasinya nantinya hasil akhirnya gitu. Oh, dan itu kebanyakan buat sosmed gitu ya Mas? Kebanyakan sih keluaran kita di digital. Oke. Nah, sebagai orang komunikasi nih Mas, pernah nggak sih ditanyain kayak anak komunikasi tuh kerjaannya emang bener ya ngomong doang? Atau kayak ditanyain, bener nggak sih anak komunikasi spektrum kerjanya tuh luas? Pernah nggak ditanyain kayak gitu Mas? Nggak pernah sih. Keren banget Mas. Terus biasanya ditanyain apa Mas? Cuman kalau memang spektrum kerjanya luas, anak komunikasi itu emang luas banget. Ya. Karena selain tadi yang kayak gue bilang itu semua, di luar itu kita juga biasanya nge-handle event. Oke. Gitu. Event planning Harus- gitu iya, ya? harus paham event, harus tahu planning, bikin planningnya, dari mulai planning sampai pengerjaannya sampai akhirnya gitu. Gimana spektrum kerjanya anak komunikasi di era digital sekarang tuh gimana sih Mas kalau menurut Mas Fahmi? Kalau menurut aku lebih luas lagi ya, karena kan jadi ya. kamu harus belajar lagi tentang sosial media digital. iya. Apalagi dengan algoritma yang yang agak membingungkan kayak sekarang ya, Iya. kalau menurutku sendiri Iya. gitu sih. Iya sih, benar sih. Terus kayak apakah teknologi atau kayak media sosial gitu tuh pengaruh banget berarti kan ya Mas? Pengaruh banget ya. Kalau dulu cuman ada media, kan cuma ada media cetak ya dulu Iya, ya. dulu. Zaman gue Untuk dulu. TV. Nah, sekarang sebenarnya lebih mempermudah juga sih, karena sekarang untuk kayak mencari awareness Iya. itu jauh lebih mudah kan. Dan Oh, iya kayak sih. sekarang juga nggak harus lebih merata juga, lebih bisa tepat sasaran. Kayak yang mana nih dari berita ini yang mau jadi targetnya gitu. Oke, itu kan pro-nya. Kalau kontranya gimana Mas? Kontra dari Adanya teknologi dan media sosial ini. kontranya paling kalau saat ini suka ya palingan ya dari si reaksinya si netizen ya, komen-komen Oh iya, sebenarnya. komen-komen negatif, gimana caranya kita ngefilter, ngehandle itu ya gitu-gitu aja. Ya apalagi sih. PR ya Mas, Iya, itu kan benar. kita harus media monitoring terus kan. Nah, terus kalau menurut Mas Fahmi nih, di skill apa sih yang sekarang diperluin banget gitu loh sama
anak-anak ilmu komunikasi, anak-anak komunikasi gitu loh. Apalagi udah ada era digital, udah ada sosial media. Skill apa sih Mas yang paling penting untuk dipunya sama anak ilmu komunikasi? Kalau skill sih menurutku yang pertama, kalau di luar skill tuh harus kreatif, itu udah harus pasti. Skill tuh harus bisa nulis juga, karena kan dimanapun sosial media lebih banyak tulisan juga kan. Iya, lagi benar. Kayak gimana caranya bisa tepat sasaran, lebih enak dibaca. Kayak skill nulis sih gitu. Skill nulis tuh paling penting ya. Sama sekarang mungkin karena sosial media digital itu harus bisa ngedit juga kali ya. Oh, makanya tadi gue bilang iya. kayak harus kreatif, harus gimana cara ngeditnya biar orang bisa bertahan lama kan ngelihat apa kontennya gitu. Karena maksudnya even kayak ada konten-konten TikTok atau Instagram aja itu tetap harus ada captionnya kan. Benar, dan harus beda juga kan, karena kan si orang-orang yang main TikTok dengan orang yang main Instagram dengan yang Twitter itu kan beda-beda kan. Iya, karakter-karakternya Iya, karakternya ya, beda, itu juga penggunanya. harus bisa punya feeling yang sense yang kayak sensitif dan kuat sih, kayak harus bisa paham kayak kalau di Twitter tuh bagusnya bikin tulisan yang gimana biar bisa biar bisa dibaca sama orang-orang Twitter gitu, di Instagram gimana, di TikTok gimana gitu. Nah, aku tuh pernah dengar ada orang yang ngomong gini Mas, katanya kalau di era sekarang ini ya, khususnya anak-anak PR atau orang-orang yang ngurusin sosial media nih, katanya mereka itu harus punya skill chronically online. Menurut Mas Fahmi gimana? Chronically online. Iya, supaya update terus katanya. Iya, bener nggak sih? Bener, itu bener. Berarti maksudnya kalau dari menurut Mas Fahmi chronically online itu kayak gimana sih? Kalau chronically online sih sebenarnya nggak yang sampai kronis banget harus Iya. 24 jam ya. Cuma memang harus up to date dengan apa sih yang lagi jadi tren, iya, dengan benar info sih. terbaru, update terbaru, itu aja sih kalau menurut. Berarti kalau misalnya mau bangun karir di era digital ini ya Mas, khususnya kan kalau ilmu komunikasi itu kan nggak cuma PR ya Mas, tapi ada jurnal Iya, juga, sih. ada marketing juga. Itu gimana sih Mas kalau untuk kita mau bangun karir gitu loh di era-era kayak gini? Membangun karirnya gimana nih maksudnya? Ya mungkin kan kayak gimana kita mau branding kah diri kita, atau kayak kita mau Oke. kenalin ke orang kita tuh kayak gimana, itu gimana Mas? Kalau yang pertama itu kalau mau branding untuk diri sendiri gitu ya di sosial media ya. Sebenarnya sosial media itu juga bisa jadi ini sih, kayak jadi untuk orang ngelihat apa sih namanya kalau pengalaman, bukan experience, gue lupa. Apa tuh? Kayak misalkan lo bisa ngedit video kan harus lo taruh di Reels, portofolio gitu ya, portofolio. betul. Oh, itu harus Gitu, dipenuhin iya. ya. Kalau untuk profile branding sih lo harus lebih kenal diri sendiri sih, lo harus bisa membawa diri lo iya, seperti iya. apa Oke. bentuknya gitu. Iya. Nah, uniknya ya Mas, di ilmu komunikasi Universitas Bakri, kita kan ada 3 peminatan ya. Itu ada peminatan corporate communications, marketing communications, dan jurnalistik multimedia. Nah, di situ Mas, uniknya di Universitas Bakri, ilmu komunikasi Universitas Bakri, kita tuh proyeknya real semua loh Mas. Bener-bener real, dan kita itu ketemu klien langsung. Jadi kalau misalnya kita mau menuhin portofolio kayak yang Mas bilang tadi, itu bisa banget ya. karena itu real banget Mas, project-project kita benar-benar terjun lapangan, ketemu sama orang-orang baru, ketemu sama UMKM untuk kita benar-benar jalanin projectnya. Ngomong sama diri sendiri, kadang keras, kadang lembut di balik layar. Kita bisa hilang atau justru tumbuh, cari kerja, branding diri, semua ikut diuji. Tapi lo tetap layak berdiri, jadi versi asli. Stigma mental health yang kadang masih dianggap damai, tapi di sini suaranya ibadah, bedain lagi. Reaksi ruang ekspresi antar generasi. Nah, tadi kan Mas juga sempat mention soal branding ya, personal branding yang katanya jadi diri sendiri. Tapi emang sepenting itu ya Mas, personal branding untuk kayak kita apply kerja, waktu kita nyari kerja, itu penting banget gak? Kalau memang mau jadi PR, gue sih penting banget sih personal branding itu. Sebenarnya gimana sih caranya lo ngebawa diri gitu. Oke. Karena kan nggak mungkin even lo PR di suatu tempat, karena kan sebenarnya kalau PR itu kan mewakili perusahaan ya. Iya, betul. Nggak mungkin kalau misalkan lo mewakili suatu perusahaan, tiba-tiba di Instagram lo dilihat orang ya nggak enak gitu, kurang enak, kurang etis, atau ada hal-hal yang nggak. Itu kan juga jadi bisa Iya sih, larinya iya sih. ke perusahaan. Iya gitu. sih, karena bisa dibilang kita tuh kayak the face of the Iya. company kan. Itu berarti
kita harus bisa mulai personal branding itu apakah dari CV Mas atau dari LinkedIn dulu atau dari Instagram? Sebenarnya kalau sekarang itu agak bingung sih, karena sebenarnya CV sekarang itu kan bentuknya apa? ATS ATS gitu kan. Nah itu kan sebenarnya cuma tulisan-tulisan ya kebanyakan ya. Kalau dulu kan memang ada CV kreatif, Iya. ada gimana, jadi orang bisa Ada nggak tahu ini gambar-gambarnya kreatif ya. gitu. Cuma kalau sekarang palingan karena banyaknya tulisan, jadi ya lebih banyak mungkin ditulis job experience kali ya. Sama sebenarnya menurut gue kalau untuk jadi PR tuh akan dilihat hobi sih, Hobi hiking itu termasuk nggak sih Mas? termasuk sih. Termasuk juga ya? Karena menurut gue orang yang punya hobi di luar pekerjaan itu akan lebih gampang masuk sih ke kalau misalkan bertemu dengan orang baru atau gimana. Itu apa bisa dibilang artinya as a PR kita juga harus bisa maintain work-life balance? Iya betul. Sebenarnya semua pekerjaan harus bisa Harusnya maintain ya. ya. Tuh. Tapi Mas, kalau boleh tahu nih, ada nggak sih tips gitu loh buat anak-anak ilmu komunikasi mungkin yang baru mulai, anak-anak maba gitu, mahasiswa baru, atau kita-kita deh di sini mahasiswa ilmu komunikasi, untuk tips bangun personal brandingnya gitu loh, entah mungkin di CV atau di mana gitu. Kalau Atau di LinkedIn, tips sosial untuk media. bangun CV LinkedIn itu gimana ya? Iya. Saya juga agak bingung nih. Ya buat bangun personal branding deh gitu. Kalau untuk bangun personal branding yang tadi gue bilang sih, lo harus kenalin dulu diri lo itu orang yang seperti oke. apa gitu. Gimana cara nge-create-nya kan, kalau lo udah kenal dengan diri sendiri kan itu kan lebih gampang kan. Iya, betul. Terus sama ya harus punya sense sama sekitar juga sih. Jadi lo enak kalau misalkan kayak gue mau personal branding ini, tapi ini gue ngarahnya ke mana ya, untuk yang ngeliat tuh siapa ya gitu. Berarti portofolio itu masuk kan ya masih personal branding ya? Portofolio masuk juga sih. Nah kalau di komunikasi tuh ya Mas, ilmu komunikasi Universitas Bakri tuh kita tuh sebenarnya udah dilatih Mas untuk bangun personal branding. Nah dilatihnya itu dari project-project yang kita jalanin selama dari kita awal kuliah sampai sekarang. Nah itu kita bisa posting kan Mas di Instagram. Itu tempat bisa jadi portofolio juga. Iya, kan? itu tempat banget kan untuk kita personal branding. Nah, itu kita udah dilatih banget Mas dari awal. Jadi, kalau misalnya bisa dicek nih Instagram anak ilmu komunikasi Universitas Bakri, wah itu isinya event project yang langsung terjun langsung. Jadi, kita personal branding tuh emang sebenarnya dilatih banget sih. Jadi lulus siap kerja ya sebenarnya. Insya Allah ya, harusnya udah siap kerja banget ya, gitu kan. Selamat datang di Ilmu Komunikasi Universitas Bakri. Tempat di mana kreativitas dibangun dengan kolaborasi. Di mana setiap lorong memiliki cerita dan setiap ruangan memiliki cita-cita. Bangun masa depanmu di sini, Ilmu Komunikasi Universitas Bakri. Nah, terus Mas, tadi Mas sempat mention soal jadi diri sendiri. Tapi yang aku tahu ya, yang beberapa kali aku lihat juga di sosial media, ada orang yang kebanyakan personal branding di Instagram, kayak semuanya harus di branding, konten dan segala macam, sampai lupa sama jati dirinya sendiri gitu, Mas. Nah, yang aku pengen tanyain adalah dari Mas Fahmi, gimana caranya kita bisa tetap personal branding di sosial media, tapi dengan kelihatan profesional ya, tapi tetap bisa jaga jati diri kita gitu loh, biar kita nggak kehilangan diri kita sendiri. Yang kayak tadi gue bilang sih, lo berarti harus kenal dulu dengan diri sendiri gitu. Caranya gimana sih Mas? Cara mengenal diri sendiri ya, Kalau mungkin dari Mas sebenarnya kalau cara mengenal diri sendiri itu banyak-banyak mengikuti kata hati kali ya. Jangan terlalu ikut kata orang begini bagusnya gimana, karena kan sebenarnya kita tahu apa yang terbaik buat diri kita sendiri kan. Gitu. Kadang kan kita juga suka terinfluence sama orang kayak disuruh FOMO ini, ya. iya FOMO gitu. Padahal kalau ya. memang nggak suka ya nggak apa-apa, nggak harus dilakuin. Iya, gitu. kalau misalnya kita nggak suka maca nggak apa-apa ya Mas ya, nggak harus minum ya. Betul. Sama paling sekarang orang susah nolak kali ya. Oh Ya iya, kan? Kayak people misalnya padahal nggak pleaser. suka tapi iya karena nggak enak gitu. Jangan terlalu sering merasa nggak enakan gitu. Sebagai kita nih anak muda atau anak ilmu komunikasi, konten sosmednya itu harus branding terus atau boleh nggak sih Mas having fun aja biasa? Atau having fun itu ternyata part of branding? Ya itu juga bisa sih sebenarnya having fun lo dijadiin part of branding gitu. Sebenarnya nggak harus gimana sih, yang penting nggak mengandung unsur sara aja kali ya. Terpenting di sosmed gitu. Iya, oke. Kalau misalnya nih Mas, ini sebenarnya gak ada di sini sih, tapi aku tuh penasaran sebagai profesional communicator lah ya, sebagai profesional PR.
topik-topik yang kayak topik-topik yang berat ya, termasuk kayak bahas politik dan lain-lain, itu tuh bisa termasuk personal branding kah di sosial media? Bisa. Atau itu cuma kayak ya udah kita sebagai anak ilmu komunikasi atau sebagai manusia cuma pengen ya ikut menyuarakan aja? Bisa sih sebenarnya, itu bisa jadi personal branding, kayak berarti lo adalah orang yang paham politik atau Iya. gimana, cuma kan beda-beda lagi ya. Kalau di LinkedIn aja kan sebenarnya banyak yang suka menulis tuh sebenarnya kayak Iya. tulisan-tulisan tentang kayak misalkan gimana sih jadi karyawan yang baik atau jadi leader yang baik. Kan kalau lo bisa nulis kayak gitu kan juga jadi personal branding. Iya. Kan tim HR juga pasti bisa ngelihat kayak oh berarti dia pinter nih gitu. Oke, kalau misalnya dari point of view-nya seorang PR, Mas, ketika ada orang yang ngelamar, ada anak ilmu komunikasi yang ngelamar dan Mas screening sosial media dan segala macam, dia cukup aktif menyuarakan. Kalau dari point of view sebagai PR profesional itu kayak gimana sih, Mas, ketika ngeliat hal itu di sosmed mereka? Ini menyuarakan apa nih? Apapun topik-topik yang mungkin kayak SDGs mungkin, sosial atau kayak politik, mungkin diaktif menyuarakan gitu loh. Bagus dong. Berarti kan ini anak mempunyai kesukaan di bidang sesuatu dan dia berani untuk menyuarakan gitu. Berarti nggak Itu ada, malah bagus. berarti nggak ada pemikiran kayak, aduh nih orang kayaknya terlalu aktif deh atau Enggak sih, terlalu. justru kita memang harusnya kalau untuk PR tuh dicarinya yang aktif, yang kayak bukan gitu yang ya. pemalu. Karena kan tadi yang kayak gue bilang kan PR harus banyak bertemu dengan banyak orang. Iya, oke. Gitu. Oke guys, kita masuk ke sesi ice breaking. Kita main games ngaku nggak ngaku lagi. Langsung aja kita serahin sama teman-teman kita yang udah nyiapin gamesnya. Tapi sebelum mulai, pengen tahu dulu. Ini gue ikutin lagi nggak sih kemarin? Ikutan lah, kan episode kemarin episode berapa? Satu. Ikutan. Ikutan lagi. Masa nggak main sendiri berarti ada saya, Mas. Oke, mulai ya. Boleh. Pertanyaan 1. Takut ya, Mas? Deg-degan ya? Takut ya, Mas? Takut ya? Apakah kamu pernah berkencan dengan seseorang yang tidak dikenal dan siapakah orangnya? Oh, gimana ngasih taunya kan nggak kenal. Iya, jadi Random. berkencan nggak sama orang nggak dikenal gitu cara. ngedate. Kalau pernah, siapa orangnya? Ngedate sama orang yang random berarti. Jelasin kayak- orangnya gimana? Siapa orangnya? Yang belum pernah kenal, jadi ada dia nggak Pernah tahu apa, aja Kak? Nama? namanya. Oh, Kalau nggak tahu, Siapa mau duluan, Mas? dari mana? ibu duluan deh. Oh, aduh. Kalau ngedate bukan berarti pacaran kan? Iya. Iya, kalau ngedate pernah. Namanya Kalau nggak mau minum. emang nggak bisa setengah gitu? Jawab setengah aja gitu, boleh dong. Nggak bisa. Ini kamera mungkin gitu. Ya, tolong disensor ya. Ngedate pernah random, itu dapetnya dari Bumble. namanya Sebelum maghrib tuh. iya maghrib tuh, sore jadi ngedate-nya. Kalau aku nggak pernah ngedate, nggak boleh dalam Islam. Oh. ini jujur kan nih? Lah ini jujur kan? Jujur kan nih? Jujur. Jujur. Baik. Kan kita bohong juga nggak tahu kan? Iya sih sebenarnya. Ini kenapa saya jujur ya? Oke. Pertanyaan kedua. Oke. Mungkin ini khusus Mas Fahmi kali ya. Tenang berarti. Mas Fahmi, kan anaknya stylish dan trendy abis ya. Parah. Oh. Di Instagram, di TikTok. Kok tahu ya? Tahu dong. Oke, baik. Coba dong sebutkan orang di kantor yang stylish tuh nggak banget. Gak apa-apa sebutin aja ya. Oh ada satu. Oh, itu kayak itu ngomongnya pakai hati banget ya, Mas ya? Apa-apa. Oke. Kenapa? Tak dulu sebelum lanjut pengen tahu kenapa? Nggak tahu nih Style kalau- kenapa emangnya? Ini pada saya kok ngeliat kamera kemana ya? Sebelah sini, Mas. Soalnya dia kalau ke kantor kayak mau pergi ke kamar gitu. Yang lain rapi, dia pakai kayak mau baju mau tidur. Oh, kayaknya kantornya kayak rumah kali, Mas. Iya. Nyaman berarti ya. Dulu tapi pas kutangan Mas Fahmi gimana? Pas kita Waktu kutangan di kantor? di kantor. Ya nggak apa-apa itu karena gerah sih. Oh. Dulu AC-nya rusak kebetulan. Kan udah baru ya kantor. Betul. Pertanyaan 3 ya. Boleh. Mungkin ini general lagi. Oke. Dari semua bidang ilmu komunikasi, PR, jurnalisme, dan digital marketing ataupun penyiaran, mana yang paling kekinian dan mana yang paling underrated menurut kalian berdua? Apa aja tadi bilangnya? PR, jurnalistik. Atau PR, markom. jurnalistik, dan marketing. Oke.
mana yang paling kekinian dan mana yang paling underrated. Karena saya lulusan PR jadi PR saya. Tapi yang underrated satu. Underrated. Yang sering dikira underrated gitu ya. Jurnalistik kali ya. Jurnalistik. Oke. Oke, kalau menurut aku yang paling kekinian itu benar Mas, PR. Karena apa? PR tuh kan kita harus terus cari tahu ya industri itu gimana, harus tetap relevan gitu kan. Dan marketing juga sih. Tapi karena kita PR jadi kita PR. Terus kalau underrated, kalau di ilmu komunikasi Universitas Bakri ya, surprisingly batasnya mungkin di angkatan saya. Yang underrated tuh justru PR, Mas. Lanjut nggak? Lanjut. Pertanyaan nomor 4. Pernah nggak suka sama temen, kantor ataupun kuliah, dan siapa orangnya, tapi takut buat bilangnya? Jadi crush gitu. Gak pernah lagi. Dari Mas Fahmi. Gak pernah. Ini harus teman sekelas atau gimana? Teman kuliah? Kuliah. Minum aja deh. Enggak deh kalau yang kayak gitu. Kalian Enggak nggak deh. kampus jalan. Orang di daerah orang kampus nggak mau. Kita kan ketemu banyak orang ya Mas. Dari anak-anak PR di sini, anak-anak ilmu komunikasi di sini kan, ilmu komunikasi di sini kan pasti banyak ya yang sebenarnya introvert. Sampai ada orang yang mention soal kayak, harus nggak sih kita pura-pura mungkin bisa apa ya, blend in atau pura-pura profesional lah gitu loh, supaya kita tuh bisa dilihat profesional gitu loh. Ya, kayak ini loh Mas, apa sih istilahnya, fake it till you make it gitu loh. Itu kalau dari point of view-nya Mas Fahmi itu gimana? Itu benar nggak sih Mas? Masalahnya kan kalian juga SPR itu kan kayak tadi gue bilang kan itu membawa perusahaan, membawa Iya, nama iya, perusahaan iya. kan. Gitu. Jadi ya Berarti itu fake-fake relevan dikit ya, ya harus sih sebenarnya. Sebenarnya bukan fake ya, gimana caranya kalian ngontrol emosi kalian, gak ngikutin emosi kalian, ego kalian gitu. Berarti lebih kayak gimana ya? Ngontrol diri sendiri Iya, ya untuk bisa tampil. Jadi Sebenarnya semua pekerjaan harus bisa mengontrol harusnya, diri sih. supaya kita nggak stuck di zona Sebenarnya nyaman kita gitu berteman kan. pun kita harus mengontrol diri. Iya, kan? Kalau betul. egois nggak ditemenin. Iya benar juga. Kita tuh basically harus emang bisa ngontrol diri sendiri, harus ngontrol hal yang bisa kita kontrol. Tapi kalau orang lain yang kayak gitu, biarin aja ya Mas. Biarin aja. Nah, tapi gimana sih Mas caranya biar kita bisa tetap tampil percaya diri di depan orang lain tanpa harus apa ya? Kalau tadi mungkin dibilangnya ngontrol ya. Tapi kalau misalnya kita ada orang yang benar-benar fake it gitu loh Mas. Benar-benar kayak, aduh iya deh gue ketawa-ketawa, padahal sebenarnya nggak se-happy itu. Itu gimana sih Mas caranya biar kita tuh bisa tetap tampil percaya diri gitu loh? Tampil percaya diri untuk jadi fake apa gimana ini? Maksudnya untuk apa ya? Ketika kita mau ngomong gitu depan orang lain, padahal kita introvert. Banyak latihan di rumah sih. Biasanya kalau dulu Kayak gue gimana tuh? diajarinnya ngomong di depan cermin. Tapi kalau untuk percaya diri ya memang harus dilatih juga sih sugesti kita gitu. Sebenarnya kalau zaman sekarang pasti anak-anak zaman sekarang lebih melek digital, lebih tahu lah ya gimana caranya, banyak pelajarannya. Kalau dulu kan kita nggak dikasih tahu tuh gimana caranya mensugesti diri sendiri, kayak tiap pagi bangun kayak hai ganteng gitu atau apa ke diri sendiri depan cermin. Depan kaca ya. Ya kan? Itu sangat membantu sih. nggak akan dibilang gila gitu kan Mas? Enggak sih, kan Enggak sendiri. ya? Kalau di Oh, depan iya. orang lain mungkin. Oh iya, ya bisa jadi ya. Kalau tiba-tiba ada nyokap yang masuk gimana Mas? Pernah nggak ada kegap gitu Nggak Mas? ada sih, Nggak ada ya, nggak pernah ya di kegap momen gitu ya. Nah tapi kalau dari Mas Fahmi sendiri punya nggak sih kayak prinsip atau mindset pribadi yang bisa jadi pegangan biar kita tetap berkembang tapi tetap jujur sama diri sendiri? Biar tetap berkembang. Atau kayak Bisa apa ya, prinsip atau mindset gitu loh dari Mas Fahminya sendiri untuk kayak misalnya gue pengen tetap berkembang, gue pengen terus tetap maju. Itu ada nggak sih Mas prinsip kayak gitu tanpa kita ngebohongin diri sendiri gitu loh, tetap jujur sama diri sendiri? Aduh, masih mencerna pertanyaannya. It's okay. Prinsip untuk Berkembang terus. berkembang tapi tetap jadi diri sendiri. Iya, tanpa harus ngebohongin diri sendiri gitu loh. Atau kayak ambis nih misalnya, oke. kita ambis banget. Tapi sebenarnya kita capek dan ya udah kita nggak peduli sama rasa capek gitu karena gue ambis banget, gue harus tetap maju. Oke, Pak. Iya, sebenarnya yang tadi gue bilang sih lo harus dengerin diri lo sih, kayak misalkan lo capek berarti lo harus istirahat karena kan nggak harus. Sebenarnya kalau memang mau ambis mengejar suksesan tuh menurut gue nggak ada habisnya ya, apalagi sukses tuh kalau cuma di mata manusia ya. Beda, maksudku nggak beda-beda sih, kalau terus mengikuti kata orang itu bakalan capek banget sih. Iya sih, bener sih. Tuh. Kayak gimana, kita harus
peka ya, istilahnya lebih peka ya sama diri sendiri untuk kayak yaudah kalau kita udah capek istirahat gitu. Tapi Mas kalau di PR itu pasti ada ngelobi dan negosiasi gitu kan Mas? Kalau di PR itu ya ada juga sih. Ada kan ya. Nah kalau misalnya lagi pitching, lagi ngelobi dan segala macamnya, waktu itu kita pernah belajar ada mata kuliahnya kan kita Mas. Kita belajar kalau nggak apa-apa sebenarnya acting. Sebenarnya pitching tuh apa ya, kalau dulu di PR itu nggak ke pitching sih. Kalau PR itu kalau di perusahaan mungkin lebih bangun relasi kali ya. Oke. Kalau pitching itu biasanya tim marketing atau sales atau ya AE account executive gitu. Tapi Mas pernah ngelakuin itu sendiri nggak sih, lobby orang? Kalau gitu? ngelobi palingan gimana, kalau misalkan lagi ada krisis manajemen, kayak misalkan kayak krisis isu di mana, itu kita pasti akan iya jatuhnya kayak bukan ngelobi sih, tapi cari jalan tengah. Cari jalan ya. Gitu. Berarti itu artinya kan harus dikomunikasikan ke atasan juga nggak sih Mas? Ya pasti, karena kan kita harus nggak bisa langsung ngelobi sendiri, kan Iya, kita harus iya. tahu dulu nih dari pihak perusahaan maunya gimana amannya, terus kita juga harus tanya sih yang misalkan bermasalah, mereka maunya gimana, dicari jalan tengahnya. Misalnya Mas ada di posisi di tengah-tengah nih, ketika Sebenarnya kalau PR itu memang harus selalu ada di posisi Tengah-tengah pasti kan? sih, tapi Iya, pasti memang di sih. balik itu mereka harus tetap membawa image perusahaan biar supaya tetap bagus gitu. Nah, misalnya Mas ketika lagi ada krisis, terus Mas kayak apa ya? Udah ada solusi nih untuk nanganin krisis, dan dari tim krisisnya sendiri tuh sebenarnya setuju banget ini adalah opsi yang paling baik. Tapi atasan tuh kayak kurang gitu loh. Itu gimana Mas? Ya berarti tanya dulu sama atasan, ditanya lebih detail kurangnya di mana, yang diinginkan sama atasan itu seperti apa. Nah, untungnya sebenarnya Mas di ilmu komunikasi Universitas Bakri itu ya, kita tuh udah belajar kan ya hal-hal yang kayak gitu. Kita experience banget untuk kayak bener-bener apa ya, terjun langsung untuk belajar pitching. Jadi karena kita projectnya benar-benar asli, jadi ketika kita pitching itu kita tuh udah punya apa ya, sense industri sejak masih jadi mahasiswa. Jadi ketika ya bisa dibilang kita udah siap banget sih untuk benar-benar kayak terjun ke lapangan, terus kayak untuk mulai pitching. Jadi ya nggak heran sih sebenarnya Mas kalau alumni Ilkom tuh sebenarnya udah, Ilkom Bakri tuh udah cukup banyak Mas yang jadi kerja profesional yang kerjanya tuh bagus-bagus. Nah, pertanyaan terakhir nih Mas untuk ngerangkum semuanya sesi kita hari ini. Kalau Mas Fahmi mau nge-hire anak PR ya, apa sih 5 syarat deh, 5 syarat aja yang harus banget dimiliki oleh anak PR yang Mas Fahmi akan hire? Oke, yang pertama itu ini jujur ya, pasti penampilan. Oke, Karena penampilan. kan harus bisa membawa penampilan, karena kan harus bertemu dengan banyak orang. Oke. Terus yang kedua itu up to date sama Up to date. sosial media, soal berita apa yang lagi up to date. Terus yang ketiga itu biasanya khususnya gue nyari yang bisa nulis sih. Oke, bisa Karena kan nulis. harus selalu berurusan dengan press release, Oh, iya, caption benar dan sih. Iya, iya. lain-lainnya. Terus selain itu biasanya apa lagi ya? Apalagi? 2 lagi nih Mas, 2 lagi. Tadi apa sih penampilan? SPR ya, penampilan, terus bisa nulis, up to date. 2 lagi. Bisa ngedit sih. Bisa Sekarang ngedit. itu. Oh, oke. Terus terakhir itu last harus one. bisa berkomunikasi, sebenarnya yang paling penting sih. Bisa berkomunikasi. Komunikasi itu seperti apa tuh Mas? Maksudnya komunikasi yang seperti apa? Boleh dielaborate lagi? Kalau yang dilihat dari komunikasi sih biasanya kalau pas interview itu akan kelihatan dia menjawab dengan percaya diri atau enggak. Oh, oke. gitu. Terus bisa berkata-kata dengan baik dan benar atau enggak. Oke, penggunaan Penggunaan kata-katanya kata ya. kalimatnya saat Oh. berbicara. Jujur seru banget sih Mas, kita kayak lebih nangkep ya, kayak anak ilmu komunikasi itu spektrum kerjanya ya seluas apa dan gimana ketika di era digital ini itu tantangan dan pro dan kontranya itu seperti apa di era komunikasi ini. Dan once again terima kasih banyak Mas Iya, Fahmi sama-sama. udah datang ke podcast Makasih juga udah Reaksi. diundang. Iya, terima kasih banget udah nyempetin waktunya. Ini masih kerja berarti ya Mas? Kerja habis ini Izin pulang ke doang. kantor kerja lagi. Oh, wow, keren banget. Berarti langsung balik lagi ke kantor. Terima kasih banget ya, Mas. Nah, jadi anak komunikasi itu seru banget, guys. Asal kita tahu cara mainnya, benar kan Mas ya? Mulai dari personal branding, bangun citra diri, sampai gimana caranya kita siap terjun ke dunia kerja.
Dan semua itu bisa dilatih. Jadi tenang aja buat teman-teman yang penasaran anak ilmu komunikasi itu kerjanya apa aja, itu semuanya bisa dilatih dan kalian bisa banget belajar itu salah satunya di Universitas Bakri. Dan yang paling penting nih buat teman-teman kalian semuanya, tetap jadi versi terbaik dari kalian. Sampai ketemu di episode selanjutnya hanya di podcast Reaksi, ruang ekspresi antar generasi. Be real, be authentic. Bye-bye. Ngomong sama diri sendiri, kadang keras, kadang lembut di balik layar. Kita bisa hilang atau justru tumbuh, cari kerja, branding diri, semua ikut diuji. Tapi lo tetap layak berdiri, jadi versi asli. Stigma mental health yang kadang masih dianggap drama, tapi di sini suaranya ibadah, bedain lagi. Reaksi, ruang ekspresi antar generasi.